Cuman saya juga emang belak-belakan aja. Saya backgroundnya adalah sebenarnya dari teknik kimia, terus belajarnya itu data science. Tapi tetap go through aja sih kayak gitu. Dan lolos lagi semua tahapan interview dan rekrutmen ya? Ya, alhamdulillah. Berarti secara skill setnya. Halo warga bimbingan, kembali lagi dengan aku di Deep Talk, yaitu di Bimbing Talk. Di sesi ini, seperti biasa kita akan ngobrol nih sama alumni. Nah, penasaran nggak alumninya itu dari mana? Kalau gitu, kita langsung perkenalkan diri aja ya. Silakan Kak Edi. Boleh diperkenalkan dirinya, namanya siapa? Kak Edi alumni bootcamp apa, batch berapa, dan sekarang bekerja di perusahaan apa, sebagai apa? Silakan Kak. Halo Kak Amel. Halo. Perkenalkan aku Edi, aku dari Dibimbing batch 24 plus ya. Aku dari batch Data Science. Oke. Terus kalau sekarang itu kerja alhamdulillah sebagai AI engineer di sebuah startup ya. Oke, nice. Berarti Kak Edi backgroundnya waktu ikut bootcamp di Bimbing itu adalah untuk switch karir kah atau untuk upgrade skill kah Kak? Nah jadi backgroundnya itu sebenarnya ada 3 ya Kak ya. Banyak-banyak ya? Iya betul, jadi pertama itu saya itu karir break Kak gitu kebetulan. Oh. Jadi saya itu karir break 3 tahun karena saya perlu ngurus ibu. Terus kebetulan juga karena kan saya pingin switch karir nih, karena data itu kan banyak banget ya kayaknya opportunity-nya ya. Betul. Kayak gitu kan, terus saya berkat dibimbing juga untuk sekaligus mengasah skill saya kayak gitu. Oke, berarti sebelumnya bekerja di bidang apa Kak? Sebelumnya itu saya di ini Kak, di industri manufaktur, manufaktur kayak kawat baja gitu, karena kan saya backgroundnya itu teknik kimia gitu. Oh oke, I see. Oke. Berarti AI Machine Learning ini pertama kali baru pegang bidang ini setelah lulus bootcamp ya? Bener banget Kak, kayak gitu sih. Nggak nyangka juga sih kayak dari dibimbing ini kan mungkin ekspektasi awalnya itu sebenarnya sebagai data science gitu ya. Oke. Tapi ternyata bisa di-approach gitu, akhirnya bisa menjadi ke AI Machine Learning kayak gitu. Oh langsung di offeringnya menjadi AI Machine Learning ya Kak ya? Betul, jadi kebetulan itu kan di sebuah startup ini, dia itu mintanya sebagai AI engineer gitu kan. Cuman saya juga emang belak-belakan aja. Saya backgroundnya adalah sebenarnya dari teknik kimia, terus belajarnya itu data science. Tapi tetap go through aja sih kayak gitu. Dan lolos lagi semua tahapan interview dan rekrutmen ya? Ya, alhamdulillah. Berarti secara skill setnya oke sih kakak. Oke, nah aku penasaran kakak itu tahu dibimbing nih dari mana sih? Terus pastinya sebelum kakak decide untuk ikut program di kita, pasti kan kakak pasti ada comparison juga ya dengan para tetangga gitu ya. Dan kenapa nih akhirnya kakak memutuskan untuk oke, aku mau upgrade skillku dan memutuskan untuk pakai dibimbing sebagai wadah untuk bisa mengembangkan karir pathwayku nantinya ke depan. Kenapa tuh akhirnya kakak bisa mantep banget nih pilih dibimbing sebagai wadah kakak? Jadi ceritanya sebelumnya itu kan sebenarnya saya bingung banget ya kayak dari karir break itu kan 3 tahun kayak udah nggak kenal dunia kerja gitu ya. Kayak bingung banget kita itu harus ngapain gitu ya, bahkan kayak LinkedIn itu belum kebentuk sama sekali gitu ya kan. Terus ya udahlah awal-awal coba cari nih, harus ikut bootcamp nih kayaknya nih. Nah gitu, coba untuk lihat-lihat beberapa bootcamp gitu kan. Nah ternyata yang customer service-nya paling oke itu dibimbing gitu. Dari mereka itu benar-benar ngerti apa yang kita perluin gitu waktu itu. Jadi kayak langsung disodorin kayak ini nanti ada ini karir garansi gitu kan. Itu menarik banget tuh karena kan ya gimana pun karir break berarti kan kayak ini ya, modalnya minim ya. Betul. Ya kayak gitu. Jadi ini tuh reassuring banget karena kebetulan umurnya masih oke kan. Gitu. Oke, apalagi kakak mau switch karir ya, pasti susah gitu. Udah karir break, switch karir, nanti mulai dari nolnya gimana gitu ya. Iya betul banget tuh Kak. Oke, berarti kakak akhirnya memutuskan untuk ikut program data science karena memang sebelumnya sudah research dan sudah survei ya kalau memang opportunity di bidang data ini sangat tinggi gitu ya Kak ya. Jadi sebetulnya mungkin karena gini ya Kak, karena kan saya kan nggak teknik kimia banget tuh kerjanya tuh kan. Di manufaktur kawat baja itu kan sebenarnya teknik mesin tuh. Betul. Nah ilmu yang kepakai di sana itu ilmu statistika atau ilmu pengolahan data gitu kan. Nah jadi kepikirannya adalah ya udah harusnya nerusin nih. Karena nggak bisa nih kalau aku pakai teknik kimia atau aku pakai teknik mesin. Karena kan kayak nggak masuk background banget kan. Iya betul. Nah karena yang hot banget sekarang itu kan berarti data science ya. Nah kayak gitu tuh awalnya dari situ. Oke, I see. Berarti sebelumnya kakak udah ada basic SQL atau Python atau coding itu udah ada ya? Nggak ada. Oke, dari nol banget ya kak. Oke, berarti aku penasaran banget sih sama experience kakak selama ikut bootcamp gimana. Karena kan kakak belum punya basicnya sama sekali ya di bidang data science. Terus tiba-tiba nyemplung ke data science dan benar-benar harus belajar dari nol.
dari awal. Itu experience-nya gimana selama ikut pembelajaran? Apa kakak ada kendala terkait penyerapan materinya, terkait pengerjaan proyeknya, itu kan pasti ada ya kendala-kendala kayak gitu. Nah dari kakak sendiri tuh solving problemnya kayak gimana? Apakah mentor, kelas manager, fasilitator, atau antar student itu helpful selama proses pembelajaran berlangsung sehingga kakak tuh bisa melewati semua kendala materi yang ada? Mungkin disclaimer dulu kali ya. Okay. Jadi sebelum ikut bootcamp di Bimbing itu tuh aku ikut kayak pelatihan bootcamp, mini bootcamp gitu kecil gitu kan. Pertama itu kan kayak ada mungkin mini bootcamp 1 bulan, sama juga ada kelas gratisnya di Bimbing itu tuh. Nah jadi perkenalan Python-nya mungkin dari situ tuh. Nah gitu, dapat perkenalan Python dari situ, kayak kira-kira data science kebayang nih kayak gimana. Terus kan, jadi saya punya ini, kira-kira waktu itu 1 bulan buat nyiapin kira-kira yang perlu saya pelajarin apa aja gitu. Nah dari situ, terus ya effortnya dari situ sih, mulai dari situ, terus mulai nih, kira-kira yang perlu disiapin selain dari yang silabusnya dibimbing, itu kan open banget ya. Kita kan tanyain ke, kita tanya ke CS-nya, dikasih juga tuh open silabusnya kan. Nah itu kira-kira untuk komplementari yang bisa disiapin selama 1 bulan atau selama kelas berjalan itu apa aja kayak gitu. Jadi kakak menyesuaikan dulu ya sebelum akhirnya join ya? Iya Mbak, karena kan gimana ya Mbak ya, maksudnya gimana ya, karena kan kalau misalkan ini sia-sia akhirnya juga impact-nya ke aku sendiri kan. Betul. Apalagi kakak switch banget dari nol ya. Jadi harus benar-benar dari dua pihak itu menurutku harus effort ya, karena kan dari dibimbing memberikan yang terbaik, ya saya juga harus kayak gitu. Oke. Tapi so far ketika kakak mengalami kendala terkait penyerapan materinya itu mentornya sendiri gimana kak? Helpful nggak atau responsible nggak untuk membantu proses pembelajaran kakak? Oh, sebenarnya gini kak, kalau dari yang aku hadapi ya, jadi mentor itu sangat membantu baik di dalam kelas atau di luar kelas gitu kan. Jadi kan misalkan kita kan ada di grup WhatsApp kan ya. Yes. Nah grup WhatsApp itu misalkan kita ada tugas yang kita bingung, mentor juga bisa ngebantuin di sana gitu. Dan terlebih lagi yang aku sangat appreciate itu komunitas di dalam grup WhatsApp itu jalan banget gitu sih kak. Jadi kalau kita itu kalau di batch 24+, kebetulan kita itu sering kayak ngadain kelas mini sendiri bahkan gitu. Sama student? Iya, sesama student, kayak misalkan kita bingung kan, atau kita pengen kira-kira cara bikin portofolio yang bagus gimana gitu kan. Makanya kita kayak bikin mini kelas, terus kita saling sharing kayak gitu. Tapi ada mentor? Maksudnya mentor diajak join apa memang enggak, kita sendiri. Iya, jadi bener. Kayak rembukan aja gitu ya, kita bikin mini kelas buat bahas ini bareng-bareng gitu ya. Nah ada yang paling seru itu ini kak, jadi kita itu nyediain namanya interview roulette gitu. Jadi kita dari masing-masing student nyiapin soal-soal user interview itu kayak gimana. Gitu kan, terus kayak kita itu saling roulette, saling jawab gitu. Gitu. Jadi itu benar-benar untuk akhirnya ngebantu kita dalam user interview kan. Gitu. Sebelum akhirnya user interview dengan orang yang berekspert di bidangnya ya, kakak sebelumnya udah latihan dulu ya sama para student ya. Iya, jadi kan gimana ya, kan kalau kita udah di user interview itu kan kayak sidang ya seterusnya ya. Jadi kayak kita bikin mini sidang gitu. Kita latihan dulu nih sama antar student. Berarti waktu itu batch alumni kakak, maksudnya yang satu kelas sama kakak itu orangnya semuanya emang benar aktif ya, sampai akhirnya decide mini bootcamp, terus bikin interview simulation bareng-bareng gitu ya. Gitu. Kreatif. Jadi seru juga sih, ya benar. Kreatif juga. Berapa orang waktu itu kak? Satu grup? Kalau satu grup itu kan kita ada 35 ya. Jadi waktu itu yang ikut untuk kebetulan yang untuk interview simulation atau kita bikin grup interview sendiri itu sekitar ada 6-8 kalau saya. Jadi 6 yang open mic, 8 itu yang lainnya itu kayak nonton aja sih. Seru. Iya, gantian gitu. ya ntar ya, yang nonton open mic gitu. Enggak, jadi memang ada 2 orang yang cuma nonton doang tuh waktu itu. Iya gitu kan. Kok nonton doang? Ya nggak tahu, mungkin memang ada ini sih, ada 1 orang itu kan karena masih mahasiswa juga gitu. Jadi mahasiswa semester 2, bayangin kak. Ya ampun. Iya. Dia nggak pusing ya? Iya. Ya ini mungkin pengen tahu aja kan. Nah gitu, terus kita yang mungkin kalau saya udah lulus, sudah punya pengalaman kerja gitu, lebih banyak speaking di sana. Betul, karena dari segi jam terbangnya juga lebih banyak ya daripada mereka yang baru kuliah gitu ya. Karena benar-benar variatif banget sih orangnya sih. Ada yang udah kerja di kementerian jadi konsultan gitu kan. Terus ada yang kayak jadi project manager gitu kan. Pengen tahu aja. Ada yang memang kayak saya pengen switch karir dari karir break gitu, membangun dari nol lagi gitu. Mereka yang udah jadi konsultan sama product manager ya, pengen tahu aja, mau switch juga kayaknya kak. Mungkin lebih ke ini, karena kan skill data itu sangat dipakai di mana pun ya kak ya. Jadi
Jadi kayak mereka itu setidaknya pingin bisa ngobrol dengan tim data. Gitu, bener. Cari networking ya? Bukan, jadi misalkan mereka butuh sesuatu dengan tim data, mereka kalau ngobrol pakai bahasa yang sama, gampangannya gitu. Oh gitu-gitu. Iya, jadi kayak bisa tektokan dan nggak dibohongin aja sih. Oh, menarik, Iya, pinter gitu juga kan. ya. Strategi mereka ya. Iya benar. Oke, data science ini kan seperti yang kita tahu materinya sangat banyak dan kompleks ya Kak. Kakak kan tidak hanya belajar materi data science di dalam bootcamp data science, tapi kakak juga dapat kayak machine learning, data engineering, data analysis, dan business intelligence ya. Benar. Oke, jadi semua bidang data itu kakak pelajari. Nah, ada nggak materi yang menurut kakak paling sulit, dan ada nggak materi yang menurut kakak paling excited nih kalau belajar materi ini? Jadi paling sulit dan paling kakak sukai apa tuh kira-kira? Kalau paling sulit itu tuh kalau dari saya sendiri sih ini visualisasi ya kan. Karena saya itu kalau untuk masalah business intelligence atau kayak visualisasi data itu masih ini kurang sebenarnya kayak gimana ya, ngebingung sih sebenarnya storytelling with data saya itu masih mungkin kurang gitu ya. Oke, Gitu. Jadi kayak waktu misalkan tugas-tugas yang kayak gitu saya perlu effort lebih tuh ngerjain. Oke, Gitu. Mungkin kayak teman-teman bisa ngerjain 3 jam, saya perlu 6 jam tuh. nggak apa-apa. Tapi untuk yang Yakin paling progress. excited itu tuh Python Kak. Karena saya suka banget tuh sama coding gitu kan. Wah seru nih, saya bisa pakai codingan ini buat bikin apapun gitu. Oh, Python paling suka ya. SQL gimana? Saya suka semuanya yang tentang coding sih Kak sebenarnya. Kecuali visualisasi data ya. Karena visualisasi data itu lebih ke bukan coding. Itu kan kayak nyusun-nyusun ya. Iya. Nyusun-nyusun kayak chartnya itu kayak gimana gitu. Kurang Gitu sih. passion ya Kak ya. Bukan kurang passion ya sebenarnya. Kan itu ada skill minimumnya ya. Untuk mencapai skill minimum mungkin oke ya. Tapi untuk kerja di sana kayaknya kurang deh ya. Perlu pendalaman yang lebih kompleks saja. Oke, tapi kan pasti ada beberapa project yang berkaitan dengan visualisasi data yang harus kakak kerjakan selama bootcamp ya. Nah itu gimana tuh akhirnya? Kakak kan katanya butuh effort lebih untuk ngerjain si visualisasi data ini. Nah selama kakak mengerjakan project di topik visualisasi data ini, apakah mentor itu membantu kakak secara intens? Karena kan kakak lemah ya kalau bisa dibilang di bidang ini ya. Itu gimana? Andil mentornya kak? Apakah sangat membantu kakak dalam penyusunan project dan penyusunan tugas yang harus kakak selesaikan di bidang visualisasi? Ngebantu banget Mbak. Jadi gini, kalau untuk visualisasi data itu kan mentor itu kan kita disediain ada 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi Google Looker Studio, terus dari Tableau, sama kalau nggak salah langsung dari Python-nya gitu kan. Itu kan diajarin semua tuh. Nah kita bisa milih salah satu aja sih sebenarnya sih. Untuk misalkan kalau bikin portfolio ya gitu. Kalau saya sendiri sih ya sukanya pakai Python aja lah ya. Jadi aman ya? Ketahuan ya. Jadi Oke. gitu. Tapi untuk misalkan kita mau belajar sendiri tentang Tableau atau dari Looker, itu mentor juga oke banget tuh. Karena kalau dari dibimbing sendiri udah nyediain kayak ini ya, semacam buku ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak modul gitu ya. Betul. Modul yang 300 halaman tuh kita bisa pelajarin tuh. Iya betul. Saya sempat buka-buka tuh waktu visualisasi itu. Karena bingung sih ini harus diapain gitu kan. Ini chartnya bagusnya kayak gimana gitu kan. Dari situ tuh. Tapi kalau konsul sama mentor sendiri kayak misalnya aduh bingung ini mau konsul sama mentor, itu mentornya maksudnya selalu ada kan, selalu sigap gitu kan. Apa dia susah dihubungi? Oh enggak Mbak, jadi gini, kan kalau misalkan tiap tugas itu kan ada mentor yang ini ya, mentor yang ngajar, terus mentornya ngasih tugas ya Mbak ya. Nah kalau misalkan mentor ngasih tugas, itu tuh mentornya dimasukin ke grup WhatsApp kayak I gitu. see. Oke, berarti mentor yang ngasih tugas nih tanggung jawab ya kalau misalnya ada student yang bingung dia yang handle gitu Iya ya. bener. Oke, berarti mentor itu memang selalu standby di grup WhatsApp. Jadi jam berapapun, kapanpun kakak mau tanya dia memang ada di situ ya. Kalau jam berapapun enggak sih ya, kayaknya tidur juga sih ya. Tapi maksudnya selalu dijawab sih, selalu pasti kasih jawaban kok. Oke, berarti mentornya standby di WhatsApp. Juga kalau misalnya mau konsultasi private juga mereka responsibel ya. Betul. Oke, membantu banget ya berarti. Oke, sama aku mau nanya nih Kak, untuk ikut bootcamp dalam waktu yang lama dan tujuan Kakak juga untuk switch karir ini dari nol, itu kan pasti membutuhkan konsistensi dan komitmen yang harus Kakak pertahankan ya. Nah, apa aja nih motivasi yang Kakak punya sampai Kakak bisa menjaga konsisten dan komitmen Kakak dari awal sampai akhirnya Kakak dinyatakan lulus dengan nilai yang baik? Jadi kalau dari saya sih pertama terinspirasi juga dari mentornya ya. I see. Mentornya itu menurut saya itu udah world class ya di sana. Jadi
benar-benar ada beberapa mentor ya, terutama kayak Mas Parara gitu ya, Mas Bayu Zen atau Mas Grady gitu ya. Itu benar-benar udah melanglang buana di mana aja gitu kan. Dan mereka kalau ditanyain apapun, mereka ngerti gitu, udah sampai dalam-dalamnya gitu. Nah itu tuh benar-benar kayak memotivasi kita, masa mereka itu kan bisa gitu ya, dengan kayak background mereka. Bahkan ada beberapa mentor yang switch karir juga kan. Nah gitu, kayak Mas Kurnia itu kan switch karir. Mas Bayu Zen itu kan switch karir juga kan. Tadinya sama kayak kakak ya, bukan bidang data science. Bukan bidang data. Sampai akhirnya sekarang semua pertanyaan tentang data dia bisa ya. Iya. Itu ada mentor kita yang IPK-nya 4 kan. Iya tuh. Jadi benar-benar ini sih udah ya nggak masuk akal sih ya kalau kita nggak termotivasi ya. Gila ya, pinter banget ya mereka ya, kayak gitu. Kayak pengen gitu jadi kayak mereka ya, maksudnya tahu semua skillnya gitu ya. Oke, jadi kakak termotivasi sama mentor baik. Oke, sama aku mau tanya, berarti kan sekarang kakak udah lulus ya, dan udah kerja juga. Ya, nah berarti sudah melewati rangkaian persiapan karir sampai penyaluran kerja. Nah dari kakak sendiri, pengalaman kakak itu sampai sejauh mana sih dibimbing membantu kakak dalam segi persiapan karir kakak? Oh itu ngebantu banget mbak sebenarnya. Kayak saya itu karena kan saya karir break dan switch karir, saya itu nggak pede awalnya, kayak gelagapan gitu kan kalau ditanyain kan. Terutama waktu HR interview gitu kan, saya sering geragapan gitu. Nah dari dibimbing itu ngebantu banget karena ada simulasi HR interview itu 2 kali, pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus ada juga simulasi user interview juga 2 kali gitu kan. Yang pertama itu benar-benar user interview yang tanya-tanya soal gitu ya, tanya-tanya pertanyaan. Yang kedua ya? Technical. Yang kedua itu tentang project-project yang udah dilakuin gitu. Oke, jadi dari situ kebantu banget ya kayak dari segi soft skill dan hard skillnya juga sama mereka dites gitu ya. Apalagi coding test. Kalau rekrutmen di data science itu kan harus ngerjain coding test ya. Ya coding testnya juga ngebantu banget. Jadi terutama adalah yang disiapin di coding test sama yang di coding test kan itu juga align gitu kan. Itu kebantu banget. Terus yang kedua sih sebenarnya ini sih mbak. Jadi kayak saya tuh benar-benar tahu LinkedIn yang bagus bikinnya kayak gimana gitu kan. Terus CV yang bagus itu kayak gimana. Karena bagi orang yang berada di luar dunia kerja atau yang udah career break atau mungkin yang udah lama gitu ya di dunia kerja, ini tuh hal yang baru kayak gitu kan. Betul. CV ATS itu kayak gimana gitu kan. Terus LinkedIn ternyata itu branding di LinkedIn itu sangat membantu ya. Yes. Jadi karena kan saya dari yang sekarang jadi AI engineer ini juga langsung di approach gitu ya. Ditanya kayak gitu. Di approach by LinkedIn? Ya jadi di approach by LinkedIn itu langsung dari CEO-nya gitu. Langsung dari CEO foundernya gitu. Tanyain gitu. Selamat siang gitu kan. Apakah available menjadi AI engineer gitu kira-kira kayak gitu. Langsung to the point ya? Langsung to the point. Ya ampun, keren-keren. Berarti branding di LinkedIn kakak tuh bagus banget. Makanya sampai CEO aja langsung to the point. Kayaknya bagus nih jadi AI engineer perusahaan kita. Saya sampai tanyain loh mbak ke CEO-nya langsung sewaktu udah direkrut ya. Apakah benar cuma dari LinkedIn gitu kan? Ataukah dari teman saya yang kenalin gitu kan? Siapa tahu gitu kan? Tapi ternyata benar-benar dari LinkedIn. Organik gitu mbak. Kayak gitu. Jadi dan juga sebenarnya beberapa juga di approach juga lewat LinkedIn mbak. Jadi saya itu kalau di approach lewat LinkedIn mungkin ada 4 lah ya. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar membantu sih. Tapi branding dari LinkedIn sendiri, tata letak LinkedIn sendiri itu dibantu penyusunannya oleh mentor ya? Oleh ini, kalau dari dibimbing itu kan ada beberapa yang ngebantu ya. Kan ada yang dari HR-nya langsung, terus ada yang dari mentor gitu. Maksudnya sama dia dikasih tips and trick gitu ya, dikasih inputan lah ya? Oh iya banget. Sama penyusunan portofolio juga CV-nya ya, jadi dikoreksi langsung sama orang yang expertnya ya. Jadi kalau dari saya sendiri sih ngerasanya adalah komunitasnya itu kebentuk banget mbak. Jadi benar-benar semangatnya dari komunitas. Sampai sekarang masih aktif Pak? Masih dong. Kontekan sama mentor masih? Oh jelas. masih suka konsul sama mentor. Saya itu bahkan kayak sekarang kayak berteman baik sama mentor sih ya. Kakak lulusan berapa sih? Bukan? Saya lulus itu baru kemarin dari Agustus atau Juli gitu ya. Tahun ini? Tahun ini. Oh, sampai sekarang mentor tuh masih aktif. Kalau kakak butuh konsul segala macam, mentor itu masih responsif. Karena nyambung ngobrolnya mbak. Ya saya masih kontakkan sama Mas Billy sama Mas Kurnia gitu. Oh, networkingnya oke banget ya. Maksudnya mereka itu walaupun kakak udah lulus, tapi mereka tetap respon gitu ya. Padahal kan banyak juga pasti yang harus mereka handle. Student yang sekarang lagi berjalan, alumni sebelumnya, kerjaan mereka sendiri itu pasti banyak yang harus mereka handle. Tapi mereka tetap jaga komunikasi baik sama kakak. Termasuk kalau kakak butuh consultation terkait karir juga mereka masih respon ya. Kalau saya sih kayaknya ini ya, karena mungkin
impress-nya selama bootcamp itu impress, dan kita itu saling ini ya, saling bisa memberi masukan gitu ya, masukan positif tentunya gitu kan. Nah terus setelah bootcamp, setelah saya jadi AI engineer gitu kan, saling kontaknya itu kayak belajar bareng aja jadinya kalau sama mentor gitu, karena field AI, field data itu kan berkembangnya cepat banget ya Mbak ya. Yes, betul-betul. Nah gitu kan, jadi kayak kita itu kadang itu kalau untuk belajar sendiri pasti nggak cukup dengan perkembangannya tuh pesat banget gitu. Yes, betul. Makanya kita perlu kayak ya ada, kalau misalkan orang udah explore ya kita tanyain lah ya kayak gitu, betul. Sharing gitu. Betul, apalagi digital itu tiap tahun selalu upgrade materinya. Jadi tiap tahun kakak harus selalu perbaruan nih materi apa aja yang sekarang lagi dibahas di bidang data. Dan kita dari refreshment class, kakak udah pernah ikut belum refreshment classnya? Belum ya? Ikut waktu itu. Udah. Yang waktu itu data engineer kan, gratis kan? Iya. Ikut ya refreshment class ya, udah sempet ya? Jadi kalau kita kan dibimbing itu kan ada 2 ya, refreshment class sama kemarin talent connect ya kalau nggak salah ya. Nah itu, kalau talent connect kebetulan enggak, saya lagi sibuk banget. Tapi refreshment ikut ya, bahas materi baru ya, walaupun kakak udah lulus gitu. Itu semua lulusan boleh kan, masalahnya. Jadi kayak tahun depan deh ya, kayak gitu deh. Iya. Dan tahun depan kita selalu ada, karena kan kita tahu ya bidang digital, bidang data itu tahun depan selalu update ya ilmunya, materinya. Jadi kita adakan itu memang khusus untuk alumni. Jadi alumni nggak akan ketinggalan update lah tentang materi di bidang data gitu. Dan itu lifetime, jadi selamanya akan kita berikan aksesnya. Itu refreshment class. Gitu. Dan beneran Mbak, itu tuh ngebantu banget karena sesuai dengan tema yang sedang dicari di industri loh Mbak. Oh, jadi kalau misalkan tahun ini itu kan refreshment class-nya itu kan data engineer ya Mbak ya. Nah itu kebetulan bahkan kayak tempatku aja yang kayak baru 1 tahun udah mulai ngerekrut data engineer lagi gitu kan. Jadi benar-benar kayak melihat marketnya lagi butuh apa, yaitu refreshment class-nya. Sudah bantu banget sih. Sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. I see. Oke, tadi terkait career preparation. Nah, sekarang aku mau tanya terkait proses penyaluran kerjanya nih. Nah, kakak kan lulus bootcamp dengan nilai yang baik yang memang sudah kita tentukan. Akhirnya nanti kakak bisa masuk ke exam penyaluran kerja, betul ya? Nah, saat exam penyaluran kerja kakak juga dinyatakan lulus, maka masuk ke career preparation. Nah, setelah career preparation selesai, kakak kan masuk ke penyaluran kerja atau koneksi ke hiring partner. Nah, itu dari experience sendiri gimana nih Kak? Kakak melewati tahap-tahapannya kan? Tahap-tahapannya banyak tuh ya. Ada talent showcase, ada talent recommendation. Nah itu kayak gimana experience-nya Kak? Oke, jadi yang sangat diapresiasi dari dibimbing itu kan adalah talent showcase-nya ya Mbak ya. Jadi benar-benar di ujung bootcamp-nya itu kita ada presentasi untuk project kita ke hiring partner gitu kan. Nah itu kalau nggak salah kan ada beberapa ya, belasan mungkin ya yang datang gitu kan. HR ya? HR manager dari hiring partner kita. Kadang HR, kadang mungkin usernya langsung ya. Gitu. Itu benar-benar ngebantu sih. Itu kayak benar-benar salah satu yang bikin kita ayem bahwa kita bakal disalurin kerjanya gitu. Iya. Dan kakak presentasi langsung mereka yang review ya? Nah, kalau saya sih kebetulan karena waktu itu udah kerja ya Mbak, jadi nggak ikut. Udah di-approach duluan ya? Iya. Sama yang sekarang company ya? Tapi alhamdulillah ya, meskipun kita lagi di Tech Winter kayak gini, opportunity-nya banyak sih Mbak. Yang dari dibimbing itu untuk kerja-kerja. Bahkan di tempatku kerja yang ada mungkin baru 15 orang ya, 2 orang itu dari dibimbing loh. Oh iya? Iya, dari batch 23 sama saya batch 24. Oh iya. Berarti kakak banyak teman-teman yang dari dibimbing dong sekarang kerja bareng? Ya bisa dibilang 1 orang lah ya, tapi kan maksudku dari cuman 15 orang dan itu beberapa itu udah experience gitu kan, mungkin 5 orangnya itu experience gitu kan. Nah dari 10 orang yang kayak fresh graduate, 2-nya dari dibimbing. Jadi benar-benar menurutku sih dipercaya lah ya. Karena kalau nggak dipercaya mana mungkin nyari dari dibimbing lagi kan. Iya benar. Soalnya kan kredibilitasnya juga dipertimbangkan ya. Hiring partner nggak mungkin ngambil talent dari dibimbing kalau memang alumni itu nggak kredibel atau nggak berkualitas gitu. Jadi kita juga pun kerjasama dengan hiring partner nggak mungkin bisa sembarangan menyalurkan talent gitu ya Kak ya. Makanya akhirnya kita tetapkan lulus bootcamp dengan nilai sedemikian rupa dan kita tetapkan lulus exam penyaluran kerja dengan nilai sedemikian rupa. Karena kita mau make sure, kita mau memastikan bahwa student yang kita salurkan ke hiring partner itu adalah student yang memang benar-benar pintar dari segi hard skill dan technical skill gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan salurkan student karena nanti reputasi kita juga sih yang terancam. Nanti hiring partner juga ngeliatnya kayak, aduh ternyata dibimbing nggak kredibel ya, masa lulusannya kayak gini disalurin ke sini gitu, nggak mungkin ya. Makanya
agak strict juga sih kita terkait proses penyaluran kerjanya. Tapi masuk akal sih Mbak. Gitu, makanya kita butuh komitmen student dari awal sampai akhir kan. Jadi kita nggak bisa student tuh niat bootcamp doang tapi dia nggak mau konsisten gitu. Artinya student itu benar-benar harus menjaga atau konsisten sama nilai mereka dari awal sampai akhir gitu. Nggak boleh sampai ada yang kurang, nggak boleh sampai ada yang di bawah minimum. Karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap status kelulusan bootcamp dan status penyaluran kerjanya. Gitu. Nah ini yang aku mau tanyain ke kakak. Gimana ya? Aku mau nanya, kesan pesan kakak selama bootcamp berlangsung itu apa sih? Terus banyak juga kan teman-teman kita yang rencana mereka mau switch karir, tapi mereka less confidence nih, mereka merasa nggak pede karena sebelumnya mereka nggak punya background sama sekali di bidang data, nggak punya pengetahuan tentang SQL, nggak punya pengetahuan tentang coding dan Python dan segala macam. Akhirnya mereka kayak mengurungkan niat mereka, terus mereka akhirnya nggak jadi deh untuk switch karir atau nggak jadi deh mendalami bidang ini gitu. Nah, yang mau aku tanyakan pertama itu adalah kesan-pesan kakak selama proses pembelajaran berlangsung dan motivasi buat teman-teman yang mau switch karir di bidang ini tapi mereka belum punya pengalaman atau belum punya knowledge di bidang ini sebelumnya. Gimana nih caranya mereka biar bisa pede? Mungkin kalau dari pertama adalah ini ya, kita untuk misalkan mengikuti bootcamp adalah sama-sama untuk berjuang ya. Jadi dari kitanya harus melakukan komitmen yang terbaik kayak gitu. Misalkan ada tugas ya itu harus dikerjakan seperti itu. Kalau bisa bahkan setiap tugas itu menjadi portofolio kita kayak gitu. Jadi diposting untuk setiap tugasnya itu kan berarti ada banyak ya. Karena tiap minggu kan ada tugas, kita bisa posting banyak portofolio. Karena portofolio ini adalah salah satu yang paling dicari untuk orang-orang yang mencari kerja, sedang membuka pekerjaan kayak gitu. Dari saya sendiri adalah yang paling dilihat adalah portofolio sewaktu di approach kayak gitu. Dari mereka portofolionya impressed gitu kan, terus baru tes untuk mereka, baru kita dapat ini nih kesempatan untuk masuk ke dunia kerjanya kayak gitu. Yang kedua ya, misalkan teman-teman dari career break atau switch karir, tenang aja teman-teman. Jadi teman-teman itu juga bisa ikut dari kelasnya gratis yang ada di bimbing gitu. Bahkan mungkin saya sangat rekomendasikan ya teman-teman, karena di kelas itu ini spoiler ya teman-teman, biasanya ada voucher gitu teman-teman. Jadi itu lumayan ngebantu banget tuh teman-teman untuk ikut kelas-kelas gratis, terus dapat voucher, dapat sertifikat juga tuh. Dari situ mungkin teman-teman juga bisa lihat silabusnya, pelajarin dulu kayak saya tuh teman-teman. Jadi misalkan bootcampnya kira-kira mulai dari 1 bulan atau 2 bulan lagi, teman-teman punya spare waktu tuh untuk belajar sendiri gitu teman-teman. Dan terus yang ketiga ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin teman-teman. Itu sih dari saya sih. Berarti untuk teman-teman yang mau switch karir dan merasa less confidence untuk terjun di dunia ini karena mereka tidak punya background atau tidak punya knowledge sebelumnya di bidang ini, itu harusnya pede-pede aja ya kak ya, karena di bimbing akan diajarkan dari awam sampai paham, betul ya? Bener banget Mbak, dan juga jalin relasi ya. Betul, networkingnya biar nambah ya kak ya. Oke, terus kesan-pesan kakak selama ikut bootcamp apa nih? Kesan-pesan untuk teman-teman. Oh kalau dari saya sih senang banget ya dari ikut bootcamp ini ya. Jadi saya itu dapat teman banyak banget, terus juga dapat kenalan mentor yang top-top gitu juga kan. Dan juga ya ini dari career break, dari switch karir kayak gini, ternyata bisa langsung jadi AI engineer gitu teman-teman. Dan startnya itu bukan dari gaji nol banget sih teman-teman ternyata. Jadi karena mungkin dari bos saya itu sangat impress ya dengan cara saya presentasi dari portofolio saya gitu ya. Jadi start saya itu dari gaji saya sebelumnya kayak gitu teman-teman. Jadi karena kan saya udah 3 tahun pengalaman kerja gitu kan, terus career break juga 3 tahun, tapi ternyata saya kira awalnya paling start dari UMR lagi gitu kan, ternyata enggak gitu, karena sangat di-appreciate sama dari bos saya. Gitu. Padahal udah 3 tahun nggak, 3 tahun break ya? Iya. Gitu. Udah lama gitu maksudnya, tapi dia masih lihat last salary kakak berapa ya? Iya, bahkan itu salah satu yang ditanyakan sebelum penutupan dari offering, sebelum penutupan dari ini, dari last interview ya. Jadi kayak itu benar-benar meyakinkan saya, kira-kira saya bakal diterima nih di sini nih gitu. Oke. Keren juga ya kak, maksudnya kakak kan posisi nggak kerja selama 3 tahun dan mostly perusahaan itu kayak ngeliat pengalaman kerja terakhir. Oh ini kenapa nggak kerja, udah nggak kerja 3 tahun, ini masih bisa nggak handle bidang ini. Tapi posisi kakak yang sebelumnya belum punya pengalaman kerja di AI Machine Learning dan terakhir kerja juga 3 tahun yang lalu, masih bisa lancar dapat offering ya kak. Berarti ikut bootcamp itu memang sangat menjanjikan ya untuk karir kakak ke depannya ya? Benar, karena yang ditanyain di bootcamp itu benar-benar,
yang ditanyain di bootcamp dan juga sewaktu saya wawancara kerja itu benar-benar mirip banget, Mbak. I see. Gitu. Oh, oke, berarti dari interview simulation itu memang persis pertanyaannya sama yang recruiter tanya kepada kakak waktu saat proses rekrutmen. Ya kalau persis nggak mungkin dong, Mbak. Kalau persis jiplak banget dong. Mirip-mirip ya. Enggak dong. Ya mirip-mirip, tapi align gitu dengan skill set yang kita punyai gitu ya. Jadi waktu itu kalau dari saya itu interview biasa. Jadi saya ngejelasin untuk portofolio saya waktu itu dapat ada 8 portofolio kan, lumayan banget satu persatu, dan ternyata mereka itu sangat impress waktu saya itu bikin ini koneksi ke Telegram misalkan. Jadi konsepnya adalah misalkan ada restoran order itu nggak perlu lagi untuk misalkan kita itu ke restoran terus nunggu ngantri lagi gitu. Kita bisa lewat Telegram ordernya. Gitu. Nah terus efeknya dari apa? Misalkan kita udah order dari Telegram, datanya langsung masuk ke database. Kita nggak perlu nyatet lagi. Nah masalahnya kan kalau kita nyatet lagi tuh riwah tuh, udah buang waktu, terus nanti ada kesalahan data lagi. Betul. Jadi kan efeknya adalah orang-orang UMKM biasanya nggak punya data jadi punya data, dan bisnisnya sangat streamline gitu ya. Betul. Kayak gitu. Nah itu mereka impressnya di situ tuh, salah satu yang paling concern mereka di situ ya. Gitu. Untuk warga bimbingan juga thank you ya udah nonton ngobrol santai aku di sore hari ini sama Kak Edi. Nah untuk kalian, untuk teman-teman yang punya keinginan untuk upgrade skill atau switch career di bidang data or anything, jangan lupa cek link di atas. Thank you, dadah!